Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Seminggu work from home, gimana rasanya? Sudah mulai menemukan pola rutinitasnya. Oke, nah di video yang sebelum-sebelumnya saya sempat bahas tentang tips bagaimana produktif selama work from home. Nah, kali ini kita mau naikin level sedikit, terutama bagi teman-teman yang punya tim, bagaimana kita bisa lead from home. Sip. Nah, kebetulan saya lagi baca satu buku. Ini bukunya, judulnya Everyone Deserves a Great Manager. Nah, buku ini ditulis oleh para leaders di Franklin Covey, yang memang mendasari satu framework leadership ya, program yang namanya nih The 6 Critical Practices for Leading a Team. Gitu. Jadi pelatihan ini didesain untuk spesifik ya, risetnya itu memang untuk membekali para pemimpin first line leaders. Nah, yaitu orang-orang yang memang ini tim leader, punya member di bawahnya, yang membernya nggak punya anak buah lagi, jadi betul-betul pemimpin lini pertama. Nah, kenapa tadi saya koreksi ya, bukan first time leader, karena bisa jadi yang menjabat di situ bukan pertama kali ya, tapi tetap semua frameworknya relevan untuk dipraktekkan. Nah, pada saat saya baca buku ini, saya jadi relate banget dengan kondisi sekarang ya, dimana banyak orang sekarang ini jelas harus memimpin dari jarak jauh, gitu, lead from home. Gitu. Nah, sesuatu yang sebenarnya di era-era belakangan ini makin banyak kejadiannya, bukan karena wabah seperti sekarang, tapi memang karena tim membernya nyebar-nyebar gitu. Nah, jadi salah satu yang jadi bahasan di bukunya juga begitu. Jadi ada tim member yang nyebar-nyebar, beda kota, beda negara bahkan, sehingga beda jarak waktu. Bagaimana kita bisa tetap efektif memimpin tim seperti itu? Nah, ada 6 praktek yang dianjurkan, yang disebut sebagai 6 critical practices ya. Disebut critical practices artinya ini yang sesuai dengan riset yang ada, dianggap yang paling kritikal, paling penting. Bukan berarti tidak ada praktek lain di luar 6 ini, tetapi ini 6 yang minimal perlu dipraktekkan oleh leader di level first line. Oke. Nah, yang jelas saya menyadari bahwa di situasi memimpin dari jauh, maka ada 2 konsekuensi yang terjadi, yang harus terjadi ya, supaya efektif. Pertama, yang jelas kita sebagai tim member itu harus sangat-sangat proaktif, sangat-sangat berinisiatif. Kita nggak bisa lagi disuruh-suruh, kerja kalau suruh-suruh, karena ya nggak ada yang nyuruh. Kita bisa aja matiin handphone kan gitu, atau pura-pura nggak denger ya. Tapi kondisi bekerja di rumah ini betul-betul mengasah proaktivitas kita. Itu dari sisi tim member. Tapi dari sisi tim leader juga memerlukan praktek bagaimana kehadiran kita tetap dirasakan oleh tim member kita, meskipun secara fisik kita nggak betul-betul ada di depan mereka. Gitu. Nah, 6 praktek ini sebenarnya umum ada di banyak situasi, tidak hanya di situasi yang jauh ketika work from home begini, tapi makin kerasa ya di kondisi ketika kita tidak betul-betul bisa melihat member kita. Oke, mari kita bahas dulu overview gedeannya seperti apa. Nanti mungkin saya akan bahas secara bertahap detail-detailnya ya. Jadi praktek yang pertama adalah develop a leader's mindset. Seorang pemimpin lini pertama itu perlu mengembangkan paradigma kepemimpinan, paradigma dirinya yang berbeda dengan ketika dia menjadi individual kontributor. Dia perlu punya paradigma sebagai tim leader, di mana dia harus merasa bahwa hasil yang dia capai bukanlah hasilnya sendiri. Hasil yang dicapai melalui orang lain. Nah, kalimat ini terdengar mudah, tetapi sesungguhnya sangat menantang, terutama bagi orang-orang yang dulunya adalah individual kontributor yang excellent. Nah, individual yang kontributor yang excellent ketika diangkat, maka mereka punya kecenderungan untuk ingin menyelesaikan banyak hal sendiri. Padahal sekarang ya, dia sudah memimpin banyak orang yang dia mesti mencapai hasil bersama orang-orang ini, bukan mencapai hasil sendiri. Nah, di situasi kita memimpin di kantor, tim member kita ada di situ, kadang-kadang ada godaan buat turun langsung menyelesaikan. Tapi di situasi jauh dari tim member kita, ya, lead from home itu jadi menantang, karena betul-betul kita harus punya kesediaan
untuk memberikan kepercayaan, untuk mempunyai paradigma bahwa tim member kita itu mampu, punya inisiatif, dan kita betul-betul punya keinginan untuk mengajarinya supaya bisa capable. Nah, ini totally different mindset compare to waktu menjadi individual contributor. Nah, itu praktek yang pertama. Praktek yang kedua adalah hold regular one-on-one. Jadi, pemimpin level pertama itu ruh kepemimpinannya terjadi ketika dia punya sesi one-on-one. Tahan dulu ya, saya paham banyak orang mengatakan one on one mas, saya udah sering ya kan, rutin saya. Yang dimaksud one on one di sini tidak hanya one on one yang urusannya untuk update progres pekerjaan, tetapi one on one yang tujuannya untuk meningkatkan engagement tim. Loh, bagaimana bisa one on one sementara saya jauh dari tim member saya? Nah, zaman sekarang udah ada video call bos, ya kan. Jadi one on one tetap penting dilakukan meskipun kita tidak sedang bersama mereka, supaya keberadaan kita tetap dirasakan oleh mereka. Praktek yang ketiga, set your team to get result. Ya, bagaimana kita mengeset pekerjaan tim kita untuk memastikan mereka berhasil. Nah, di sini ada 3 aspek yang diperlukan oleh tiap orang supaya dia termotivasi untuk menjalankan tugasnya, pekerjaannya. Pertama adalah dia paham mengapa pekerjaan itu penting. Yang kedua, dia paham apa target dari pekerjaannya. Yang ketiga, dia paham bagaimana menjalankan. Nah, asumsinya kita punya tim member yang capable, maka 2 yang terakhir biasanya udah jelas. Apa pekerjaannya, targetnya, bagaimana mengerjakannya. Masalahnya adalah orang itu perlu yang pertama, yaitu why. Mengapa saya harus mengerjakan ini? Apa kepentingannya? Nah, tidak semua tim member kita langsung tahu. Kitalah sebagai tim leader yang paham mengapa setiap pekerjaan itu penting. Disinilah 3 hal ini jadi sangat krusial dalam pendelegasian tugas. Maka jadi penting tiap tim leader untuk memastikan 3 aspek ini selalu ada di setiap penugasan yang diberikan kepada tim member. Yang keempat, create a culture of feedback. Nah, setelah kita set pekerjaannya, kita delegasikan, maka kita biarkan mereka menjalankan pekerjaannya. Yang tentunya hasilnya tidak akan sama persis dengan ekspektasi, tidak langsung. Ya kan, pasti ada bagian pekerjaan atau pekerjaan tentu yang masih perlu diberi feedback, diluruskan. Nah, maka membangun budaya pemberian feedback jadi krusial. Nah, masalahnya adalah ada 2 jenis leader. Ada leader yang sudah biasa kasih feedback dan ada leader yang belum biasa kasih feedback. Bagi yang sudah biasa kasih feedback, juga ada yang kasih feedbacknya sudah menggunakan teknik yang efektif, ada yang tekniknya belum efektif. Nah, inilah pentingnya leader menguasai kemampuan memberikan feedback supaya tim member kita kemudian tahu apa yang mesti dia perbaiki. Tapi pada saat yang sama juga dia perlu memberikan kesempatan pada tim member untuk memberikan masukan kepada dirinya. Nah, sehingga terjadi budaya umpan balik yang berkelanjutan. Gitu. Yang kelima, praktek kelima, yaitu lead your team through change. Pimpin tim member Anda ketika terjadi perubahan. Jelas-jelas suasana seperti sekarang ini perubahan yang signifikan, disrupsi yang luar biasa, tidak kita duga sebelumnya. At least nggak kita duga akan secepat ini, gitu ya. Maka kita perlu paham tim kita ini ada di fase apa dan bagaimana kita harus men-treat mereka. Nah, ada setidaknya 4 fase perubahan. Kita mesti paham fase perubahannya ada di mana untuk barangkali untuk tiap tim member kita. Kemudian kita mesti bersikap seperti apa, jadi krusial. Ada sebagian tim member kita yang sudah ya situasi begini, dengan aturan yang ada, sistem kerja yang berubah, langsung mereka bisa menyesuaikan. Ada yang perlu kita bantu dalam penyesuaian diri. Bisa praktek yang keenam, manage your time and energy. Nah, di kondisi sekarang agak menarik karena manage your time-nya mungkin agak lebih bisa kita atur ya. Kalau nggak bisa, kalau belum paham, nonton dulu video yang work from home kemarin tipsnya. Tapi yang pasti manage energi jadi luar biasa pentingnya. Kenapa? Karena saat ini kita sedang dibombardir dengan banyak informasi yang kadang-kadang menghabiskan energi kita. Nah, bagaimana caranya supaya energi kita tidak habis sementara tugas kita cukup banyak? Itu praktek yang perlu kita jalankan.
Oke, detailnya akan kita bahas. Sampai ketemu lagi. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.